Iya oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, sekarang nih hari Selasa kalau gue nggak salah ya. Tanggal 22 Oktober 2024. Iya. Ya, IHSG hari ini terpantau naik ya. Heeh. Banyak juga saham PP juga naik tadi ya. Gue perhatikan. Hmm, Ya, selamat juga untuk presiden terpilih yang baru udah resmi ya dilantik ya. Jadi apapun pro kontra tetap support kalau gue pribadi ya. Kalau gue sih itu aja. Oke, selamat mengemban jabatan 5 tahun ya untuk Pak Presiden terpilih Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran ya. Oke, sekarang gue pengen bahas laporan keuangan Q3 ya. 4 emiten gue akan bahas yaitu IS, PTMP ya, terus PJAA Jaya Ancol, IS di Jogja Hotel IS dan ASDM ya asuransi Dayan Mitra kalau gue nggak salah. Oke, kita akan masuk dulu ke IS ya. IS ini hotel di Jogja ya. Kita akan lihat profilnya. Ini IS ini dia bagi dividen 4 kali setahun John ya. Jadi buat lo yang pengen gajian setiap 3 bulan sekali dan lo punya bisnis hotel di Jogja sana ya lo bisa pilih IS. Dan enaknya IS ini dia kasih semua labanya sebagai dividen ya. Kenapa? Karena dia punya utang kecil. Ya, IS ini dia cuman punya utang 4% ya. Ya, 4%. Eh, ya catatan gue hilang tadi dah. Ya deh, nggak apa-apa. Ya pokoknya di sini utang 4% ya. Utangnya itu. Jadi karena dia nggak ada beban yang macam-macam, jadi dia kelihatannya ya apa manuver yang dia lakukan kalau kita pengendalinya selalu bagi hampir semua laba jadi dividen. Ya karena hotel itu nggak gampang untuk ekspansi gitu kan. Ya, ya mau ekspansi, ekspansi kemana juga ya. Kalau pengendalinya bagus, dia ekspansi pun hati-hati, John. Jangan sampai dia diriin hotel baru, misalnya dia buka cabang di mana misalnya di Solo gitu kan, misalnya gitu atau di Solo atau di mana. Ternyata nggak laku, wah, ya kira jadi rugi ya. Daripada di ekspansi nggak jelas, dijadikan dividen aja. Nah gitu John. Ada emiten modelnya begitu. Ya harus dipahamin karakternya dan dia bagi dividen 4 kali setahun, 3 bulan sekali. Yieldnya itu kayaknya lebih gede deh daripada lu bikin kos-kosan. Yieldnya, nah itu enaknya lu dapat lebih gede dan enaknya lu nggak perlu ngurus gitu. Kalau lu bikin kos-kosan, kontrakan kan lu ngurus ya nggak? Nanti kalau ada perbaikan rusak lu perbaikin. Nah kalau ini enaknya lu nggak usah. Nah itu di saham tuh kalau lu pinter ya pilih emiten, return lu bisa jauh lebih gede. Sangat jauh lebih gede daripada lu bikin kontrakan atau kos-kosan gitu. Dan enaknya lu nggak perlu ngurus. Itu aja. Oke. Is ini hotel di Jogja ya. Bintang berapa? Gue lupa 4 atau 3 gitu. Gue nggak tahu. 4 kayaknya sih. Lembar saham 4,1 M. Pemegang saham nih Pak Khalid bin Omar ya. Gue nggak tahu apakah ini warga Indonesia atau warga Malaysia atau warga Bahrain. Gue nggak tahu ya. Atau Oman ya. Gue nggak tahu. Dia pegang 41% dan masyarakat cuman berapa persen? 18 ya. Sisa-sisanya tuh kalau lu lihat di artinya lebih jelas itu kayaknya keluarga-keluarganya dia semua. Ya, Pak ini. Ya nggak masalah. Mau perusahaan keluarga kan yang penting dia bagi dividen tetap dapat. Ya nggak masalah. Ya. Ya di rootnya juga dia sendiri ya John. Ya, jadi dia sekaligus pemegang saham dia juga yang ngendaliin. Ya, itu sisi plusnya tuh. Ya, jadi dia udah pemegang saham utamanya dia, ya, di rootnya juga dia. Ya, oke. Kita cek dulu dividen historinya ya supaya kita dividen. Ya, dia bagi 3 bulan sekali. Nah, jadi buat lo yang pengen gajian, ya, ya saham itu enaknya tuh John ya. Jadi kita owning sebuah perusahaan yang sistemnya sudah jelas. Misalnya lu kelebihan duit nih John ya, kelebihan duit. Lu sebenarnya udah punya usaha gitu. Mungkin ya udah ada lu ada usaha yang jalan.
Tapi lo lagi ada duit, lo bingung lo mau ekspansi atau enggak gitu lo, atau gimana. Nah, kadang ketakutan di beberapa orang ya, bukan hanya ketakutan, sudah terbukti banyak yang gagal juga gitu loh ya. Dia ekspansi, kayak gue punya kenalan, ekspansi kayak restoran begitu. Yang pertamanya rame, cabang pertamanya rame gitu. Tapi pas cabang kedua, ketiga tuh gagal, kelihatannya gagal dan malah jadi cut loss. Cut lossnya kan kayak di restoran kan, lu kan udah beli piring-piring banyak-banyak peralatan makan kan ya, atau meja-meja. Nah itu lu cut loss, John. Jual murah. Nah itu terjadi ya. Jadi akhirnya ekspansi lu bukannya menghasilkan keuntungan, malah menghasilkan boncos. Nah, saham itu bisa jadi pertimbangan elu. Pertimbangan elu. Wah, lu gue aja duit lebih. Gue usaha udah ada. Tapi gue takut ekspansi ya. Takut rugi. Ya, lu boleh jadikan saham. Nah, saham itu lu membeli perusahaan yang sistemnya sudah jelas. Nah, tinggal lu cari aja mana yang track record dividennya gede gitu. Rutin. Nah, udah. Harusnya kecil kemungkinan lu kena scam. Kecil kalau lu kan misalnya baik-baik. Seperti itu. Nah, itu John ya. Malah ada satu komen di YouTube gue ya. Dia bilang dia circle-nya rata-rata dia bilang ya di circle gua kata dia yang asetnya udah 3-4 M tuh biasa udah nggak ekspansi kata dia. Ya, susah kata dia. Dia lebih milih di saham katanya. Di circle-nya ini kata-kata yang komen di YouTube gua gitu ya. Nah, itu boleh tuh jadi ilmu ya kalau lo percaya atau nggak percaya gitu kan. Oke, is ini dari tahun ya ganti page ada wait minute. 2021 baru IPO ya 2022 2023 ya sampai sekarang rutin bagi dividen John. Jadi dari tahun 2021 is ini udah rutin bagi dividen ya. Jadi nggak pernah bolong dari di IPO ya. Nah kalau lihat laporan keuangan Q3-nya nih dia cuma dapat dua ya. Iya kelihatan pertumbuhannya stuck aja ya wajar hotel dan ditambah juga karena memang kita lagi deflasi John ya. Jadi maklumin ya. Ini bisa naik lagi kalau kalau inflasinya tahun depan 2025 menggeliat gitu loh. Pertumbuhan ekonomi menggeliat ya. Deflasi itu nggak mungkin orang rajin belanja John namanya. Jadi deflasi. Dibandingkan tahun lalu kita deflasi. Jadi stuck gitu loh. Jadi akan ngaruh di sini-sini di hampir semua emiten nanti bakal ngaruh pertumbuhannya nggak terlalu wow gitu namanya deflasi. Nah itu bahayanya. Ya, ini nanti naik kalau memang terjadi inflasi misalnya inflasi 4-5% ya. Ya jadi inflasi itu jangan ditanggapin negatif ya John ya. Ya itu kalau ya itulah itu lain topik lah nanti gua kalau bahas itu panjang lagi gitu kan. Oke. Em, nah dia IPS paling mentok nanti 8 ya kuartal 4 dan tahun lalu kan dia bagi 8,7 tuh hampir semua labanya. Ya tahun ini kira-kira John ya total dia juga akan bagi 8 lagi John. 8 ya. Total dividen tuh 8 jadi 8 bagi 3 jadi sekali bagi ya 2 2 gitu-gitulah. 2 atau 1,2 gitu-gitulah ya. Jadi pokok totalnya jadi dia akan bagi kira-kira menurut gua 8. Jadi kalau lo dapat di harga 116 ya John ya, lo akan dapat yield ya 6,8% John ya. 6,8% itu tuh udah di atas rumah kontrakan John rata-rata gue lihat 6% tuh udah gede gitu ya. Malah ada yang kadang cuman return 4 atau 3 kadang-kadang ya gue lihat. Di beberapa daerah tertentu cuman return segitu. Ya, 6% dari mana? Nah, ini 6,8 lebih gede. Lebih gede. Nggak perlu urus lagi. Enak kan? Yang ngurus mah dia aja tuh. Ya, Pak Khalid ini aja dia yang ngurus. Lu nggak perlu ngurus, John. Lu terima bersih aja. Ya. Nah, itu sebenarnya saham tuh gitu enaknya. Lu terima bersihnya doang aja. Kayak nanti tanggal 25 tuh Hexa cair kan dividen. Lu terima bersih, John. Enak banget dah. Ya. Lu nggak perlu ngurus. Lu mau joget-joget ya, mau nyanyi-nyanyi karaoke atau mau goyang-goyang ya enggak. Selama setahun ya lu terima bersih aja. Lu nggak perlu ngurus itu. Si is ini masalahnya apa aja. Bayar ormas gimana. Nggak perlu diurus. Bersih lu dapet.
Nah, itu enaknya kalau saham. Kalau menurut gue enak. Tapi kalau ada yang bilang enak ya udah, nggak masalah. Oke, jadi case ini harga warasnya untuk saat ini ya kan 8 ya kali 10 dan kali 20. Ya inilah harga fundamental ya 80 sampai 160 ya. Gue bilang harga waras lah John. Kewarasannya. Jadi kalau dia masih di 110 ya masih waras. Ya betul ada emiten-emiten yang bisa naik tinggi, tidak waras ya. Silakan ya betul bisa naik ya. Ya tapi ingat resikonya juga sepadan juga gitu loh. Jadi hati-hati aja. Ya. Ya jadi di pasar modal lo kalau mau bertahan lama bukan hanya mikir ijo. Pikir gimana gue manajemen merah gitu loh. Kalau merah nih gimana? Seperti itu. Ya ada kemarin main waran 50 juta lenyap dia. Nggak ada manajemen resiko. Taunya ijo. Mas, oke kalau memang dia kebantai 50 juta hilang dan setelah itu dia dia legowo gitu memang karena gue siap terima resikonya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah John, orang cuma siap cuan ketika merah dia bawa-bawa surga bawa neraka gitu. Ya, gue sumpahin lo kalian semua wah, di neraka ya nggak. Padahal yang dia beli sama minuman keras juga kan. Nah kayak gitu John ya, nggak nyambung gitu, nggak siap merah aja. Nah oke, saham kedua adalah PTMP ya. Ini singkat gue yang masuk LQ45 itu ya. Ya, saham PTMP ya. Ini tadi kalau gue nggak salah DIR-nya itu 48%. Ya, oke lah, DIR-nya kecil ya. Tapi kan lihat harganya juga ya, John ya. Perusahaan itu ada harga waras. Jangan sampai lu. Singkat gue nih, John. Gua nggak salah. Waktu dia ke 300 itu. Ya, gue tetap bilang itu kan mahal ya barang ya. Tadi masuk ke 45. Nah, iya dia masuk nih. Nah, oke. Gini John ya, gue mau sedikit ya kasih tahu. Di saham itu jangan hanya lu modal cuman tahu ijo. Waktu dia masuk LQ45, gua udah bilang secara fundamental itu ya bahkan kelihatan dari sini aja nih LQ45 dia nih ya. Eh, bentar kok nih. Nih gua ngedut-ngedut. Oke. Ya waktu dia masuk LQ45 kan IP cuma 3 gitu kan. Gua bilang kalau gua nggak salah paling nih harga 30 harga waras ya kali 10 aja tuh IPS. Tapi John lo percaya nggak? Waktu lagi di sini kalau lu cerita ini harga cuma 30 kagak percaya. Kagak percaya. Ya di kita bilang kalau dibilangin juga nggak percaya paling ngomongnya tuh bisa naik John tuh bisa naik ya nggak fundamental is that tuh John tuh bisa naik ya begitu ya akhirnya pasti ada orang yang beli di pucuk kan karena nafsu akhirnya kebantai ya sekarang kebantai ke sini ya sampai sini ya ya itu ya kesalahan sendiri ya karena gini John ketika lagi di sini dibilangin nggak bakal percaya udah emang gitu rata-rata retail kita begitu udah ya kita bilangin nggak percaya udah. Ya kenapa ini bisa masuk LQ45 ya? John di bursa ini jangan terlalu polos John ya. Jadi gini loh, gue percaya lah lu yang udah di sini kan rata-rata udah punya KTP gitu kan. Sangat udah nggak lucu kalau lu ke bantai lu nyalain orang. Maksudnya lu pura-pura polos gitu loh. Main waran ke bantai 50 juta pura-pura polos. Padahal udah tahu, padahal dia udah 8 tahun di bursa. Masa dia nggak tahu gitu loh. Nah, kebanyakan orang ketika kalah adalah pura-pura polos, nggak tahu. Ya, padahal dia suhu. Cuman kebetulan dia suhu, sebenarnya dia tuh suhu main gituan. Cuman karena dia salah loncat ke bantai, pura-pura jadi pemula, polos gitu loh. Padahal dia suhu. Ya demikian juga yang ke bantai di sini kan pasti rata-rata suhu juga lah. Ya, pasti suhu. Ya oke, PTMP ya. Oke profilnya dulu deh. Ya, supaya PTMP kita baca. Ya lanjut. Oke, PTMP ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan distribusi resmi pengawasan pengemasan ya. Oke, suku cadang, servis dan bla 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 bla. Pokoknya ya ini lo bisa lihat
Lembar sahamnya 3M ya. Pemegang sahamnya kok nggak ada di atas 5% nih, ada apa gitu kan. Oke, kita. Nah, sebenarnya gua kan udah pernah ngasih tahu ya cara ngelihat harga wajar gampang. Kalau lu nggak perlu lihat ribet, lu kali aja IPS-nya 10, udah tahu range tuh barang. Paling mahal 30 warasnya ya. Warasnya 30. Wah. Wah, tapi John tuh bisa 300 ya. Iya, paham itu pasti ada. Oke. Jadi kenapa ada satu emiten kadang-kadang dimasukin di LQ45 atau di indeks tertentu? Oke, lo harus paham bahwa ada namanya ya, ini politik juga ya John ya. Makanya gue bilang jangan terlalu polos lah. Jadi kan ada banyak reksadana indeks ya John ya. Jadi reksadana indeks itu dia ngikutin indeks tertentu ya. Nah, ketika satu emiten dimasukkan ke indeks tertentu, misalnya indeks LQ45, maka semua reksadana yang ngaco sama indeks itu, manajer investasinya harus beli itu saham. Jadi misalnya ketika PTMP dimasukkan LQ45, maka banyak reksadana yang ikut LQ45 dia harus beli berapapun harganya ya. Nah, berapapun harganya inilah yang menyebabkan kenaikan harga ya. Wah, berarti kalau gitu John bisa jadi permainan oknum dong. Nah, ya iya itu dia maksud gua. Jangan polos-polos, sama-sama tahu aja maksud gua. Ya, lu udah gede lah John, masa kayak gitu nggak ngerti gitu kan? Ya nggak? Jadi misalnya mungkin ya nggak tahu, mungkin ada oknum tertentu yang nyerok-nyerok di sini ya, habis itu ya gua nggak tahu apakah masuk LQ45 sengaja, ya bisa diduga ke arah sana ya bisa tentunya, supaya jadi sarana exit. Ketika dia udah exit ditendang lah ya lu ke Banten. Nah, masalah gini John, tetap aja mau ada skema apapun, pertama BEI tidak nyuruh lu beli, tidak maksa lu buy sendiri. Kenapa orang-orang nyangkut sini? Karena dia juga rakus. Udah sama-sama senang main begituan gitu. Giliran masalahnya adalah giliran kalah lu play victim, that's the problem gitu. Jadi kalau mau naik apapun selama lu lihat lu fundamental, ini mah cuma 30 nih ya. Dan kalau lu nggak mau ngambil risiko nggak usah beli ya, lu nggak kena John. Nggak kena. Simple kan? Ada yang contoh yang ke Bantai di Waran itu kan gak ada yang nyuruh lu beli Waran. Lu sendiri yang taruh duit segitu, betul nggak? Nggak ada. Sama, ada yang beli PTMP beli di sini, siapa yang nyuruh? Nggak ada. Lu buy sendiri. Lu buy karena lu mau cuan, itu aja. Kebetulan lu korbannya, udah itu aja. Kebetulan lu lagi apes, sudah. Nah, udah. Jadi ini balik ke harga fundamentalnya. Ya harga ya dividen dia cuma berapa? Malah cuma 1,3 dividennya. Kalau cuma 1,3, gue malah bakal cuma ngasih harga 13 sampai 26. Udah untuk PTMP. Makanya waktu dia mau naik-naik waktu lagi di 300 gini, kalau gua sih modelnya gitu aja John. Gua resiko dulu ya. Gua bukan masalah hijau dulu gitu. Gua resiko dulu. Jadi mau dia waktu nanti hari lagi ada sini gua nggak akan masuk. Kenapa? Secara kalkulasi gue ini udah mahal. Ya, segala sesuatu yang naiknya tidak waras akan roboh dalam kewarasan. Ya, ini kan roboh dalam kewarasan. Ya nggak? Karena orangnya udah pergi. Yang ngangkat-ngangkat itu udah pergi, udah. Nah itu Johnnya. Jadi hati-hati juga ya. Ini bisa kena juga lo di perusahaan yang bagus ya. Kalau lo beli barang kemahalan bisa begitu juga. Hati. Nah untuk PTMP tiga kita akan masuk PJAA Jaya Ancol ya. Tiga ya nggak perlu gua inilah, ini kan yang punya Pemda DKI ya. Pembangunan Jaya Ancol pegang 72%, lalu pembangunan Jaya masyarakat 10% ya. Ya, oke. PJAA. DR-nya kalau gua nggak salah tadi ya, gue lihat 112%. DR-nya ini cukup tinggi ya untuk saham PJAA, jadi lo hati-hati. DR-nya itu tinggi PJAA ya. Jadi mungkin ya ngasih dividen nggak bakal bisa gede-gede banget. Ya sempet setahun sempet ngedrop ya di sini PJAA. Oke. Iya kalau lu lihat dari Q3 ya Junya untuk PJAA ya. Ini kelihatan tahun ini memang dia ngedropnya lebih parah dari. Nah, ya wajar karena deflasi ya John. Jadi orang kalau deflasi pasti kan dia nan belanja gitu kan pasti. Otomatis yang namanya jalan-jalan diprioritaskan paling akhir. Ya nggak?
Kebutuhan makan minum dulu, kebutuhan bayar-bayar tagihan dulu diutamakan, ya nggak? Nah, ketika daya beli tertekan, ya udah pasti hanya sedikit orang aja yang bisa jalan-jalan PJAA. Ya wajar lah pasti jadi penurunan ya. Nggak heran. Ya jadi dari data ini aja kita bisa tahu waktu tahun 2023 lebih kuat ketimbang tahun 2024 ya. Betul ya? Pakat. Ya, ya itu nanti gua bahasnya ke politik lagi, nggak usah lah ya. Jadi intinya itu aja. Stimulus kondisi ini cuman bisa berubah kalau mulai inflasi. Inflasi itu tanda ekonomi lagi bergerak. Ya wajar. Contoh orang kalau makin kaya, John, dia nggak masalah beli kopi Starbucks 50.000 yang rasanya pahit itu nggak masalah. Misalnya kopi, anggaplah modalnya Starbucks itu satu bikin kopi sebenarnya ditarik modal-modal paling goceng kopi. Kenapa bisa dia jual 10 kali lipat? Kenapa? Dan orang tidak keberatan ya itu karena ekonomi lagi. Kalau orang ekonomi mau mulai kaya orang, nggak masalah dia beli kopi pahit 50.000 tuh, nggak masalah. Malah malah dia merasa ini jadi status sosial kan. Nah gitu John. Jadi ya, jadi jangan menganggap inflasi itu buruk selama bukan hiperinflasi. Kalau cuma range 4, 5, 7, 10 itu no problem. Ya. Di China zamannya Deng Xiaoping 1978 1994 ekonomi tumbuh 10% per tahun GDP, tapi inflasinya juga tumbuh 11% per tahun rata-rata. Tapi mereka fine-fine aja malah jadi negara maju kan. Jadi inflasi bukanlah suatu problem. Ya kenapa terjadi deflasi sekarang ya karena ditafsir itu problem sehingga kita perbanyak pajak ya jadi orang jadi daya belinya melemah ya ya inilah hasilnya ya itu makanya gue bilang gue udah pernah bikin video kalau memang sampai bulan Mei 2025 masih deflasi juga ya kemungkinan ini perlambatan ekonomi dan gue udah kasih tahu caranya lu cari emiten yang yieldnya gede gitu ya nah itu aja karena lu akan susah cari capital gain di kondisi deflasi susah ya termasuk sulit ya lu mengharapkan capital gain. Ya oke untuk PJAA ya berarti IPS-nya dia ini kelihatan ngedrop ya. Kemungkinan nanti dia juga ngedrop paling banter dia tembus juga cuman 84. Ya kalau dia cuman bisa bagi 21% lagi ya 84 kali 21%. Jadi lo jangan ngarep banyak dividennya ya untuk tahun depan 81 kali 21% kan. Betul. Ya paling banter ya bagi 17. Enggak 17 PJAA 17 ya. Di harga sekarang lo dapet yield ya 2,6% ya iyalah. Ya. Ya tapi kali aja dia bagi 50%. Atau kalau misalnya bagi 50% kan dia bagi 40 ya. Doain aja dia bagi 40. Kalau 40 berapa? Ya anggaplah ya oke lah 50% 40 ya 6,2 ya. Doain aja dia bagi 40. Tapi kalau lo harus siap dia cuma bagi 17. Ya, harga warasnya kalau kalau di harga 17 ya oke gue kasih dua versi lah ya. Ini kalau dia bagi 17 harga warasnya gini. Ya, 340 mahal. Tapi kalau dia bagi 40 ya berarti harga warasnya 400 sampai 800. Nah, terserah lo mau pakai yang mana. Ya itu aja untuk PJAA. Gila gue udah 30 menit aja ngomong nih. Oke, terakhir John, ASDM ya, asuransi Dain Mitra ya. Em, tadi gue PJAA belum. Oke, kita gue lihat dividen history PJAA dulu ya sebelum gue masuk ke ASDM-nya. Biar fair. PTMP nggak usah lah ya, dilihat lah ya. Kita udah tahu perusahaan baru juga kurang ya ya kurang kurang keren nyape-nyapein aja kita lihat dividen historinya kita cuma udah tahu kok. Ya, PJAA boleh lah. Ya, ini emiten cukup rutin ya dari 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 15, 16, 17, 18, 19 ya. 19 bagi itu dari 2007 ya 8 ya. 2020, 2022 bolong ya. Ya karena corona hancur ya. Siapa yang corona main jaya, main kancol.
Ya, 2003, 2004 mulai bagi lagi nih ya. Tapi yieldnya juga ya nggak wow-wow banget sih ya, 3,7% ya. Kira-kira begitulah John lo dapetnya. Ya, ya nggak masalah kalau lu puas segitu ya nggak masalah. Oke, ASDM-nya asuransi Dayin Mitra ya. Kalau nggak salah gue pernah bahas kayaknya bagus kayaknya. Ya so far kalau nggak salah terakhir gue bahas beberapa bulan lalu ya Tipat ya. Ya asuransi Dayin Mitra ya sekarang udah di harga gope aja. Kita lihat dulu ya dividen historinya Dayin Mitra. Ini kalau gue nggak salah rutin banget bagi dividen kalau gue nggak salah. Asuransi Dayin Mitra ya. Oke. Seinget gue kalau gue nggak salah ini yang paling bagus di asuransinya ya, di bursa ya. Soal track recordnya dia panjang soalnya. Kalau gue nggak salah Joni ya. Kita lihat dulu. Wih, panjang nih. Oh iya John. Ya kalau secara grafik, coba kita grafik dulu. Maksimum. Oh iya nih grafiknya nih paling bagus dia. Ya. Mana agak di sini aja stuck. Ya. Tapi ya terus dia bagi terus. Oh dari tahun 92 John ya. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ya. 99 bagi ya. 98, 99 lagi kerusuhan gitu dia bisa bagi ya. Hebat juga. 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7. 6 bagi ya. 78 dia bolong nih. Dia kena di 2007, 2008 dia kena. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di 20 dia masih bagi dividen 2000 ya 23. Iya John, jadi dari tahun 2092 sampai sekarang nih berarti dia sudah 30 tahun ya. Betul ya, 30 tahun. Cuma dua kali dia nggak bagi 2007, 2008. Malah dia berhasil bagi di 98 dan 2020 saat lagi krisis. Jadi ini boleh lu jadikan pertimbangan gitu ya untuk ngamanin aset lu. Kali aja terjadi krisis dan dia masih bertahan, lu masih dapat duit gitu loh. Ya, investasi kan sejatinya dasarnya gitu dulu kan, keamanan gitu kan. Ya, jadi kalau dari sisi dividen nih udah dari tahun 92 John. Hebat ya, gua harus akuin sebuah perusahaan asuransi biasanya banyak scamnya, tapi ini bisa bertahan 30 tahun ya kemungkinan sih oke gitu ya. Rutin bagi dividen dah. Dividen kan pembuktian duitnya ada. Bukan cuma catatan kosong gitu kan. Oke, ASDM ini biasanya kalau deflasi kayaknya sih ikut turun ya biasanya. Oh, kok jadi loadingnya lama nih. Bentar dulu, John. Ah, ini di ASDM. Oke, ini tahun lalu 9, 12, 14, 17 ya. Tahun lalu 5, 9 ya. Sebenarnya meningkat ya malah ya. Dia malah meningkat ya, hebat juga. Nanti dia baru gede tuh di Desember kelihatan. Nanti Desember dapat 28 ya. Kalau dia nanti dapat 28 lagi kan ini berarti 29, 12 tambah 17, 29 tambah 9, 38, 38 tambah 28, 38, 58, 66 ya. Berarti kira-kira EPS 66 dan dia rutin bagi dia 70%. Nah, ini enaknya John. Jadi dia rutin bagi 70%-an. Jadi kalau dia EPS-nya itu adalah 66, betul ya? 66. Ya betul 66 dikali 70%, ya 70%. Nah, coba kita lihat. Terus, kenapa gua ngelek ya? Iya dia akan bagi 46 John. Ya 46. Ya di harga sekarang lo akan dapat yield. Wah gede ya John ya. 46 dibagi 505 ya lo dapat 9,1% ya. Oke ya. Nah ini jadi kalau menurut gua ini kalau lo pecinta dividennya yield gede gitu ya. Ini termasuk boleh lo incer kalau menurut gua.
Ya bukan bukan karena gue subjektif, bukan ya, karena lo bisa lihat sendiri dia dari tahun 92 udah bagi dividen gitu kan, rutin gitu loh, 92 loh ya, cuman dua kali nggak bagi, 2007 2008. Bahkan dia 98 dia bagi waktu kerusuhan gede, 2020 dia bagi, ya yieldnya gede juga ya. Jadi kalau lu misalnya alokasikan sebagian aset lu misalnya di salah perusahaan seperti ini ya, saham kan sebenarnya tujuannya itu kan. Sumpah mah 5 7 tahun lagi terjadi krisis Joni. Di saat orang pada dipecat-pecat tuh ya. Lu masih dapat dividen dari perusahaan yang track recordnya kuat gitu loh. Nah, itu tujuan lu diversifikasi aset lu ke saham gitu. Jadi lo nggak panik. Mau ada cerita deflasi sekarang dadat lo nggak panik. Aset lo jelas. Turutin bagi. Kayak tadi di tanggal 25 kan. Eksa mau bagi kan. Di saat orang lagi puyeng-puyeng dipecat di kerjaan ya lo masih terus santai. Lo dapet duit ya. Tujuannya saham itu seperti itu dasarnya. Nah ini kalau menurut gua SDM cukup oke ya. Menurut gua. Ya dari keempat ini yang oke is menurut gue ya is sama untuk dari sisi dividen is sama SDM. PTMP ya lo silakan sih kalau ada yang lo mau nganggap itu bagus ya silakan. Gue juga namanya kan duit bukan duit gue lo ini kan ya PJAA nanggung ya. Tapi kalau memang ada orang super kaya John ya mungkin kan lo yang nonton gue kan mungkin ada orang yang super kaya udah banyak diversifikasi aset ya iseng-iseng gue pengen punya pembangunan Jaya Ancol ya nggak masalah. Dan dia puas ya nggak apa-apa lah 3%. Yang penting kan terdiversifikasi aset gue kan. Gue punya tuh Jaya Ancol ya punya Pemda. Ya nggak masalah. Ya nggak ada salah. Ya oke guys. Oke. Giant Mitra tadi berarti harga warasnya itu sekitar 46 kali 10 aja dan kali 20. Ya 920 baru mahal menurut gue ya. ASDM itu baru mahal di angka 920. Ya oke guys. Nanti dia bagi dividennya di bulan. Bentar ya Joni. Juli lah tahun depan. Ya, jadi tahun depan ya John, karena dia baru bagi kan di 3 bulan lalu baru bagi, masa dia mau bagi lagi? Ya, ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa